semuanya, selamat datang di BTS Business Talk Series. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kalian pasti udah tahu siapa orangnya, yaitu Kak Kade Yahya. Beliau adalah founder dari RDNB Jewelry, Univlogs, dan juga Brandol Spread. Nah Kak, sebenarnya kita ngundang Kakak kesini itu bukan cuma sekedar buat podcast, tapi kita mau menyampaikan aspirasi masyarakat. Kenapa sih tiket presale 1 Univlogs itu cepet banget habisnya? Banyak yang pengen. As simple as that. Banyak yang pengen gitu ya sih. Okay. Jadi banyak banget yang kalau saya scroll komennya itu pada protes semua, kenapa sih tiket presale cepet banget habisnya gitu. Pasti di balik itu ada marketing yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai Kak Kade Yahya, karir di bisnisnya itu seperti apa dan bagaimana beliau bisa create the business. Nah Kak Kade, di kala gempuran banyak anak muda nih yang pengen jadi arsitek atau pengen jadi dokter atau bahkan kerja di pariwisata, kenapa Kakak memilih untuk menjadi seorang pebisnis? Which is itu kalau anak muda tuh susah gitu Kak. Kenapa ya? Pengen ya? Kayaknya gara-gara dari dulu udah terpaksa jualan gitu lah. Jadi karena dulu aku bisa dibilang dari keluarga yang mampu sebenarnya, mampu, cuman dari kecil dididik untuk dikasih bekal yang dikit banget. Gitu sih. Jadi dimana orang tua emang ngajarin kalau misalnya dari dulu, dari waktu kelas 3 SD aku ingat banget, orang tua selalu bilang, Kadek kalau misalnya dia nggak bisa ngasilin duit minimal 1 bulan tuh 30 juta, Kadek nggak bakal bisa ngajak anaknya buat ke toko buku, karena aku dari dulu suka banget buat baca buku gitu. Jadi literally emang buku gitu kan. Jadi dari sana kepikiran, terus gimana dong caranya gitu loh, gimana. Dari kecil juga dikasih bekal juga nggak banyak banget, akhirnya mau nggak mau jualan gitu. Berarti kuncinya itu dari didikan keluarga ya awalnya kayak? Iya, bisa dibilang gitu, terpaksa karena keadaan juga. So, apa sih bisnis pertama kali yang pernah Kakak ciptakan? Mungkin waktu kecil kan udah mulai bisnis nih. Apa yang Kakak ingat nih? Jualan kerajinan. Jualan kerajinan. Ya, kelas 2 SD kalau nggak salah, 2 atau kelas 3-an itu ingat-ingat. Jadi dulu kan aku kan suka bikin kerajinan tuh. Jadi bikin origami. Jadi dulu kan bikin origami yang pakai apa sih namanya, kertas, terus dilipat jadi kayak kuku-kukuan tuh. Jadi aku minta Rp1.000 untuk satu kuku yang aku buat. Rese sih sebenarnya, cuman ya udah itu sih. Maksudnya itu pertama kali benar-benar nyoba jualan gitu. Tapi seterusnya lanjut waktu SD kelas 6 aku suka sulap, aku latihan sulap, aku jualan alat sulap juga. Dari Surabaya, ngirim barang dari Surabaya, aku bawa ke Bali, aku jual ke teman-teman gitu. Berarti ini bibitnya dari kecil udah kelihatan ya, karena kalau seorang pebisnis itu memang harus rajin, dimulai dari kerajinan gitu kan ya? Enggak juga sih sebenarnya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, Kakak bisnis pertamanya yang benar-benar besar itu apa sih? Kalau dibilang besar sih enggak ya, masih aku juga masih banyak belajar dan brand yang aku buat juga masih banyak belajar juga. Cuman yang benar-benar ngebuat aku sampai ada sekarang sih RDNB Jewelry gitu. Jadi itu aku bikin waktu kelas 3 SMA, waktu itu lagi baru pacaran sama calon istri saya yang sekarang, Di Ani. Ada di sana nanti. Iya. Jadi karena duit dikit buat gini buat pacaran nggak pernah dikasih duit kan, mau jualan gitu. Jadi aku juga punya prinsip nggak mau bayarin cewekku pakai minta duit dari orang tua. Ya, tapi di samping itu juga emang karena aku suka banget sama perhiasan. Jadi suka banget sama gelang, aku suka banget sama cincin, sama kalung, aku suka banget pokoknya perhiasan. Jadi pada waktu itu ya udah aku create gelang, yang dimana gelangnya itu aku minta dulu dari orang tua, terus aku potong, terus aku modif sendiri, terus dijual, di pre-orderin ke teman-teman, ya akhirnya setengkara sampai sekarang gitu. Wah, keren banget nih. Bahkan ya, ini cerita tentang aku pertama kali tahu RDNB itu bukan dari teman lokal, tapi temanku yang ada di US. Jadi dia kirimin aku gift dari US. Aku kaget lah, RDNB ini kan di Bali, kok dia bisa sampai tahu gitu. Artinya RDNB ini udah sampai marketnya internasional. Astungkara. Keren banget. Dari iseng-iseng gitu. Iya, dari iseng-iseng. Artinya ini bisnis iseng-iseng tapi berhadiah gitu kan ya. Kalau orang bilang iseng-iseng, dari iseng disengaja gitu.
Ya sengaja jadinya nggak mau. Oke, keren. Tapi jarang loh ada laki-laki yang dia suka perhiasan gitu. Berarti artinya dari situ aja kakak udah melihat sebuah opportunity untuk menciptakan sebuah perhiasan yang mungkin bisa digunakan bukan hanya untuk perempuan ya kak ya, Ya tapi juga untuk laki-laki juga. Kalau bisa dilihat nih di tangannya udah banyak ada cincin. Ini Airbnb juga semuanya nih. Oh, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Bisa saya pakai yang lain? Siapa tahu. Oke. Nah, berangkat dari Airbnb nih kak, kalau dilihat dari bisnisnya kakak sendiri itu kan berbeda-beda ya. Pertama dari jewelry, habis itu dari event dan F&B gitu. Kenapa bisa menciptakan bisnis yang ya menurut saya itu bisnisnya memang bisnis, tapi itu nggak berhubungan gitu satu sama lain. Itu tuh kenapa bisa? Karena kan biasanya kalau pebisnis itu di F&B ya fokusnya di situ aja. Kalau event ya fokusnya di event aja, apalagi jewelry gitu kan. Yes. Kalau dari kakak kenapa nih kak? Aku punya prinsip sih, karena kan aku sadar diri juga, aku tipe orang yang investment, tipenya jangka panjang, mikirin ke depannya kayak gimana. Jadi aku nggak pernah mau naruh satu telur di keranjang yang sama sih gitu. Jadi kalau seandainya satu keranjang hancur ya masih ada keranjang-keranjang lain yang ada telurnya. Itu jadi aku coba untuk bikin yang berbeda-beda. Dan itu juga buat aku men-challenge diriku juga. Jadi aku masih mencari jati diri juga. Aku juga mencari pembenaran juga dalam diriku, apakah aku emang bisa creating the business atau bisnis yang aku buat ini cuman berhasil karena beginner's luck gitu loh. Jadi aku coba kalau bikin yang lain jalan nggak ya? Kalau bikin yang lain jalan nggak ya? Masih dalam tahap seperti itu sih. Jadi aku nggak mau sampai mikir udah gede nih, udah apalah, enggak lah gitu. Jadi sampai sekarang juga aku masih belajar gitu. Wah, masih belajarnya aja udah besar gitu ya. Belum besar sih. Kalau sudah merasa diri sudah gitu, pasti jauh lebih besar lagi. Nah, itu kan tentang bisnis. Tadi yang menarik itu tidak mau menaruh telur di keranjang yang sama gitu. Mungkin itu sebagai satu inspirasi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya kalian harus sekarang itu bukan cuman kuasain satu skill, tapi harus ya multi skill lah. Karena dunia berubah cepat. Kayak kemarin kita nggak tahu tiba-tiba ada pandemi lah, yang kita nggak bisa expect gitu. Tapi hebatnya teman-teman, Kak Yahya ini sepertinya membuat Univlogs itu ketika pandemi. Ya, banget. Nah, itu yang menarik. Produk pandemi. Iya, betul. Dikala orang-orang lagi pada lesu, ini ada satu bisnis yang muncul. Nah, gimana tuh Kak? Kakak bisa berpikir di pandemi itu mengadakan suatu event, which is event pandemi itu kan nggak boleh berkumpul. Tapi Kakak mengadakan sebuah event yang berkumpul itu kan resikonya tinggi banget ya. Yes. Nah, kenapa bisa terpikir membuat seperti itu dan terinspirasi dari mana sebenarnya? Oke, jadi awalnya Univlogs itu kan ada dari tahun 2021 nih. Bulan Juli, Juli akhir, berarti bentar lagi setahun ya sebenarnya. Wah, mau anniversary nih. Tapi acara pertama kita di bulan Oktober. Jadi sebenarnya Univlogs itu kami buat itu awal itu sebuah media. Jadi ada Univlogs, ada Univlogs Live. Di mana Univlogs yang pertama itu merupakan sebuah media yang namanya dalam media itu ada news, humor, entertainment, and daily lifestyle seperti itu. Jadi kita pengen membahas itu. Intinya di Univlogs itu seru-seruan lah. Cuman karena kita konsep kedepannya emang membuat sebuah tempat entertainment, platform entertainment berupa sosial media yang itu bisa dilihat, kalau bilang kan online platform ya. Kita pengen buat yang secara live-nya juga gitu. Makanya kita namain Univlogs Live seperti itu. Nah, alasan kenapa kita waktu itu berani buat acara di bulan Oktober itu karena kan kita sudah dapat info nih, kita orang media, kita dapat info dari mana-mana kan. Kita dapat info kalau ternyata Pak Presiden Jokowi, kalau nggak salah tuh Sandiaga Uno ya, sorry kalau salah, sempat ada statement yang mengatakan kalau sudah diizinkan membuat event musik skala besar seperti itu. Itu sih, jadi semenjak itu udah nih, ya udah, why not lah kita garap gitu. Ya akhirnya kita garapnya tuh cuman sebulan. Jadi Oktober awal kita buat, Oktober tanggal 30 kalau nggak salah itu yang pertama langsung jadi. Wah, gitu. Berarti nggak perlu waktu yang panjang dan banyak untuk memikirkan suatu konsep. Sebenarnya konsepnya udah dari sebelumnya. Udah dari sebelumnya, cuman tinggal sekarang eksekusinya gitu ya. Aja. Oke. Univlogs saya lihat ini ada Univlogs brand juga kalau nggak salah ya. Ada Univlogs staffnya. Univlogs staff, sorry. Berarti itu udah masuk ke baju segmen merchandise dan tapi lain-lain. masih belum jalan. Jadi di Univlogs itu aku berpartner juga. Aku ada partnerku namanya Rian. Jadi kita berdua. Jadi awalnya emang
aku nawarin gimana kalau kita bikin bisnis, karena dari SMA bareng sama dia juga. Dia juga kena pandemi juga kan, ada gini, akhirnya kita sering ngobrol, sering ketemu, tukar pikiran bareng-bareng, why not nih gitu. Udah akhirnya kita bentuk Univlogs, terus ada 3 orang lain yang kita ajak join. Dan akhirnya karena salah satu dari kita kan berlima nih, salah satu dari kelima orang itu ada yang bisa desain, ya udah kita lempar juga ke Univlog staff. Why not gitu loh. Oke, wah keren. Kalau di si Bendels Bread-nya ini sendiri itu dari mana nih Kak? F&B kan gitu? Ya, jadi yang untuk yang Bendels Bread juga aku partneran. Jadi aku percaya banget kita nggak bakal bisa jadi Superman gitu loh. Kita nggak bakal bisa jadi hero sendiri dalam sebuah perusahaan. Kita emang harus bagi-bagi. Bahkan sampai RDNB Jewelry pun aku bareng sama calon istriku, bareng juga sama yang namanya Pande yang udah aku ajak bareng. Ada juga Agus Devayana yang udah benar-benar dari awal bantu support si RDNB Jewelry ini. Dan untuk di Bendels Bread pun itu berawal dari ngobrol secara nggak langsung sama temanku ini, partnerku namanya Alfian. Alfian Bendol namanya. Bendol tuh nama ejekan yang kita buat waktu SMP. Gitu. Dan dia running bisnis tahun 2017. Aku pantau, aku lihat, bagus nih jalan. Terus ternyata waktu pandemi dia punya sampai 25 cabang. Cuman ketika benar-benar kena kerasa, kalau nggak salah 4 bulan setelah pandemi dari 25 turun sampai habis banget lah, bisa dibilang 3 gitu. Akhirnya aku join di sana, aku bantu. Ya udah sekarang dari 3 tadi udah balik ke 10. Bulan ini jadi 12, Agustus nanti jadi 13, cabang ke 13 gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang yang Bendels Bread ini aku join di lagi sulit-sulitnya gitu. Ini baru entrepreneur gitu kan. Nah, mungkin banyak ada teman-teman di luar sana yang nanya gitu kan. Pertanyaannya simple. Bisnis itu susah nggak sih Kak menurut Kakak? Susah sih. Jadi kalau bisa dibilang aku nggak percaya ya kalau ada orang yang bilang enakan jadi pembisnis atau jadi karyawan itu buruk. Aku paling nggak suka sama statement yang hal yang kayak gitu. Karena kalau tanpa bisnis, yang tanpa ada karyawan, ada tim, gimana bisnisnya bisa jalan ya kan? Benar. Nah kalau bisa dibilang bisnis itu sulit, pasti sih. Aku walaupun lahir di keluarga yang berada, aku bukan nggak bilang aku dari keluarga miskin atau apa, sorry to say gitu. Cuman ya emang ketika kita berpikir, kita harus berpikir jauh ke depan gimana. Jadi sulitnya bisa dibilang sampai ke bawah tidur lah. Susah tidur. Ya. Ini udah tidur kan sebelum kesini ya? Udah sih. Gitu. Jadi yang dipikirin kan bukan cuman bisnisnya laku, untung apa gimana kan, tapi gimana caranya biar bisnis ini bisa bermanfaat buat sekitar kayak gitu. Gimana cara bisnisnya ini biar bisa mensupport orang-orang yang ada di dalamnya juga. Dan selain di dalamnya harus ada di sekitar juga. Makanya kalau dari RDNB Jewelry, Stungkare kita ada 4 pilarnya, salah satunya 10% dari profit kita donasikan setiap bulan kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya setidaknya ada manfaat di luar. Ngomongin sulitnya lagi, kita harus berpikir nih, ketika kita berbisnis kan kata orang kan harus berbeda ya kan. Tapi ketika ada kompetitor lain yang menyamakan perbedaan kita, otomatis bisnis kita sama. Betul. Dan kita harus pikir lagi nih, gimana caranya biar beda lagi gitu. Jadi itu benar-benar yang harus kita pikirin sebagai pembisnis, dan itu sulit banget sih. Oke, nah Kak, kita mau minta nih 3 kunci, 3 aja nih, selama Kakak berbisnis. Yang jadi apa ya, yang menurut Kakak itu ini 3 kunci yang selalu saya pegang ketika saya berbisnis. Oke. Apa ya kok dipikirin 3 kunci? 1. Ya udah deh, buat aja ya. Iya. Makasih. Ya cuman kalau dari aku pribadi, ketika berbisnis itu setidaknya ya mau nggak mau bisa dibilang harus konsisten. Oke. Jadi harus konsisten banget. Jadi ya mungkin kadang bakal ngerasain yang namanya capek, bakal ngerasain yang namanya bosen, pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi setidaknya karena kita udah ada tanggung jawab. Betul. Bukan buat diri sendiri aja kan, tapi untuk tim juga kan. Jadi kita harus konsisten buat belajar hal baru kayak gitu. Jadi harus konsisten. Terus yang kedua, berani belajar, terus belajar, nggak boleh yang namanya merasa udah di atas. Jadi aku paling nggak suka kalau ketika aku ada di saat dimana mungkin merasa kayak puas, tapi ketika itu aku selalu ngingetin, belum ada apa nih, kata orang kan di atas langit masih ada Hotman Paris gitu ya. Ini belum jadi kayak Hotman Paris nih gitu. Ya walaupun ininya udah kayak gini-gini kan, cuman masih belum. Jadi yang kedua itu ya bisa dibilang terus belajar gitu sih. Kalau yang ketiga bisa dibilang setidaknya berbisnis itu bisa bermanfaat sih. Setidaknya, jadi kalau lo bikin bisnis, kita bikin bisnis, setidaknya harus ada movement dan impact yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar.
gitu. Entah di sekitar paling dekat mungkin keluarga atau mungkin tim atau mungkin orang-orang di luarnya itu. Ya kan, jadi biar nggak sampai kita sebagai pembisnis dicap ya kapitalis yang berlebihan, dalam artian keruk tapi nggak ada manfaatnya buat orang di sekitar, kan itu buat apa sih? Gitu loh. Wah, gila, keren banyak banget ya. Keren banget nih, keren banget. Nah, itu 3 kunci yang selalu Kadek Yahya ini pegang ketika dia berbisnis. Nah, mungkin teman-teman juga nanya, itu kan 3 kuncinya Kak Yahya ya. Nah, kalau misalnya ditanya skill yang harus dimiliki ketika baru mulai berbisnis nih Kak, basically untuk anak-anak muda yang ada di Bali gitu kan. Mungkin karena anak muda kemarin sempat ngerasa kehilangan jati diri karena pariwisata lagi down-downnya. Sekarang baru mulai lagi muncul apa nih dan di Bali sendiri itu ya kalau yang kita lihat dari yang awalnya kita sibuk di pariwisata, sekarang semenjak pandemi itu ada yang baru nih, entah itu dari pertanian, perkebunan, bahkan ke industri kreatif. Karena sebelumnya Bali masih belum ada nih yang benar-benar sosok yang megang industri kreatif yang ada di Bali. Melalui Univlogs ini, kalau kita bisa lihat, itu yang benar-benar boom banget kan gitu. Itu mulai muncul nih industri kreatif yang ada di Bali gitu. Apa sih, mungkin teman-teman penasaran yang ada di rumah, apa sih skill yang harus dimiliki sebelum terjun menjadi seorang pebisnis atau akan terjun menjadi seorang pebisnis? Oke, kalau ngomongin skill sih sebenarnya bisa mikirin hal-hal terburuk ya. Kalau bisa dibilang skill itu skill nggak sih? Nggak sih kayaknya. Cuman kalau dari aku pribadi, ketika aku bikin suatu bisnis harus lihat peluangnya juga. Sorry itu sih, kita harus oportunis juga. Betul. Ya kan, kita harus lihat apa peluang yang akan dilakukan, apa yang akan kita dapatkan juga. Dan salah satunya harus ada keberanian juga di sana. Jadi setidaknya ketika kita ingin start bisnis, kalau orang bilang kan, ya start bisnis harus berani, jalan, maju atau apalah. I'm sorry, I wanna say bullshit gitu loh. Ya kan? Tapi kan harus ada satu hal yang dipertimbangkan. Ketika rugi kayak gimana? Ya nggak sih? Kalau selalu rugi ya seberapa ruginya? Biar nggak sampai kebablasan ruginya. Risk manajemennya. Iya, benar. Risk manajemennya harus benar-benar gitu. Jadi ketika kita udah mikirin gimana kerugiannya, dampaknya nanti atau apalah bahasanya, oke udah cukup nih, udah siap, baru kita jalanin. Dan ketika kita jalanin, kita harus tahu kapan harus berhenti. Jadi you know when you start and you know when you must down it. Gitu loh, harus tahu kapan harus berhenti. Itu sih, lebih ke sana. Jadi aku pun sampai sekarang masih ada brand yang baru aku kerjain, itu parfum. Ya lagi belajar lah, masih banyak hal yang perlu dipelajarin. Masih testing juga buat aroma baru dan lain-lain seperti itu. Masih belajar, anakku tahu juga kapan aku harus berhenti nanti kalau seandainya ini nggak benar-benar jalan gitu. Tapi aku masih usaha sih, semoga nggak sampai nggak jalan. Harus jalan. Harus jalan sih. Paling pertama harus jalan. Nah Kak, menurut Kakak penting nggak sih skill komunikasi dalam bisnis Kakak? Kalau aku pribadi skill komunikasi sih bisa dibilang enggak ya, karena hampir semua bisnisku B2C. Gitu, nggak ada B2B. Mungkin ada beberapa yang B2B kayak Univlogs harus dealing bersama sponsor kan. Cuman kalau bisa dibilang bisnis digital kayak apa sih namanya e-commerce gitu, itu sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau di e-commerce kita perlu tahu bagaimana untuk copywritingnya, bagaimana cara membuat orang-orang tertarik dengan apa yang kita jual. Karena kan dalam produk digital, bukan produk digital, artinya produk fisik yang dijual secara digital itu kan kita harus bisa ngebuat orang untuk tertarik dari membaca. Jadi story-nya kayak gimana, copywriting-nya kayak gimana, foto-foto yang diberikan kayak gimana, itu sih. Jadi kalau ngomongin komunikasi tergantung bisnisnya, kita B2B atau B2C, seperti itu sih sebenarnya. Artinya bisnis Kakak ini tuh tergantung sama digital marketing ya sekarang? Pasti, karena saya lahir di digital marketing juga buat bisnis. Gitu. Jadi mungkin kalau orang bilang digital marketing, tapi kalau menurut saya pribadi, marketing yang digitalisasikan. Betul banget. Jadi semua ilmu marketingnya masih ilmu lama, bisa dibilang, tapi gimana cara kita pakai ilmu tersebut di platform digitalnya sekarang gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana yang bingung mungkin kalau bisnis itu apa sih yang harus dikuasai pertama, mungkin bisa dimulai dari belajar cara jualan yang tadi Kak Yahya lakukan. Kalau udah ada benih-benih yang dimana kayaknya pengennya jualan ini atau jualan ini, itu artinya udah tanda-tanda tuh calon entrepreneur gitu. Dan semoga nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti jejaknya Kak Kadek Yahya ini juga, bisa sukses. Atau Kakak mau bagi-bagi tiket mungkin teman. Waduh, maaf nggak dulu. Nah teman-teman, hari ini kita sangat berbahagia dan berbangga sekali bisa kedatangan seorang anak muda
asli Bali, di mana dia punya sebuah misi dan visi yang jauh ke depan yang tadi udah dipaparkan juga, membuat bisnis bukan hanya untuk menjadi seorang kapitalis mengeruk keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana caranya bisa berbagi untuk semuanya, karena dampaknya bukan cuma untuk Kak Kade atau timnya aja, tapi untuk masyarakat Bali secara luas gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Kade. Jadi mungkin kita undang lagi, asik, kalau Kak Kade masih ada waktu, nanti next kita bakalan chit-chat lagi. Untuk teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan atau kalian wajib banget untuk follow Instagramnya Kak Kade dan bisnisnya juga, sehingga nanti kalian bisa tahu info-info konser menarik yang ada di Bali dari Univlogs. Siapa tahu mau beli jewelry di Airbnb, atau mungkin yang suka makan roti bisa ke Instagramnya Benel's Bread gitu. Dan ingat juga untuk follow Instagramnya master.ac.id. Oke, thank you banyak Kak Kade. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang juga udah nonton. Salam sehat, salam bahagia, dan ketemu lagi di Business Talk Series. Terima kasih.